Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Seperti yang sudah saya janjikan minggu kemarin, saya akan mengemas materi pembelajaran eh, baru untuk hari ini. Kita melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin lewat video pembelajaran ya, supaya lebih jelas apa yang harus kalian pelajari. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep apresiasi karya seni rupa dua dimensional. Ini ada kita kemarin melihat sebuah slideshow tentang konsep apresiasi. Lalu juga kita sudah bisa membedakan jenis-jenis karya seni rupa berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kemarin ya, ingat, berdasarkan bentuk dibedakan menjadi karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi, sedangkan fungsinya uh, dibedakan ke dalam konsep karya seni rupa murni dan terapan ya, murni dan terapan. Nah, uh, sekarang kita juga akan membahas tentang bagaimana membedakan konsep karya seni rupa berdasarkan karakteristik medium, bukan medium ya itu, sorry, karakteristik medium, bahan, alat atau tekniknya. Nah, berdasarkan karakteristik ini kita mengenal berbagai jenis karya seni rupa ya, mediumnya ya, seperti seni lukis, seni patung, grafis, kriya, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang umum dalam karya seni rupa, jadi nanti kalian bisa cari informasi di sumber-sumber belajar seperti buku paket kita dan juga banyak tayangan di YouTube dan mungkin juga di website-website yang nanti akan saya berikan kepada kalian tentang memahami karakteristik uh, karya seni rupa yang dibedakan berdasarkan karakteristik mediumnya. Kita ketahui bahan pembuatnya sendiri bermacam-macam mediumnya. Ada yang berupa patung yang dibuat mungkin dari logam, mungkin bisa juga dari semen, mungkin juga bisa dari tanah liat yang sifatnya tiga dimensional, dan juga ada karya seni lukis di mana karya seni lukis sendiri bermacam-macam mediumnya ya. Ada cat air, ada cat poster, ada juga cat minyak, bisa juga menggunakan akuarel, pensil, krayon, dan yang lain-lain. Dan berikut juga di seni grafis ya, yang merupakan konsep seni yang dikonsepkan dengan cara dicetak gitu ya. Kalau konsep konsep printing ada negatif, ada positif. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari secara mandiri, tapi saya harap kalian bisa membedakan karakteristik medium dari berbagai karya seni rupa tersebut. Ada hal yang cukup penting yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa membedakan karya seni rupa yang akan dibedakan dalam dikenali dengan berbagai unsur, yaitu unsur fisik dan non fisik. Jadi untuk memahami karya seni rupa kalian perlu pengetahuan tentang unsur-unsur dan objek yang terdapat di dalamnya. Dalam karya seni rupa dikenali dua jenis unsur, yaitu ada unsur fisik dan non fisik. Ya, unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba, sedangkan unsur non fisik adalah prinsip kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni ya. Nah, unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat dalam sebuah benda seperti garis, raut, raut itu bidang dan bentuk ya, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Nah, ini yang akan kita coba pelajari unsur-unsur fisik dalam konsep karya seni rupa ya. Ada garis, raut, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu konsep garis. Nah, kalau kita lihat konsep garis sendiri, garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah konsep karya seni rupa ya. Jadi garis ini memiliki dimensi-dimensi tertentu. Dia punya panjang, dia punya arah, dia punya sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, bisa lurus, bisa melengkung, bisa berombak, dan yang lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ada dua contoh yang saya berikan, ada macam-macam bentuk garis, ada garis tipis, ada garis tebal, ada melengkung, ada yang zigzag, dan yang lain-lain. Sedangkan di bagian sebelah kanan itu pembagian-pembagian dari konsep garis, yaitu ada garis lurus, ada garis horizontal, diagonal, vertikal, ya. Ada juga garis lengkung. Di sini ada kubah, ada curve atau lengkung, ya. Ada garis majemuk, ya. Garis majemuk itu garis yang dinamis sebetulnya ya. Dia punya prinsip majemuk, jadi berubah-ubah. Ada garis zigzag, ada garis lengkung, ya. Sifatnya dinamis. Dan juga terakhir ada garis gabungan, jadi gabungan dalam berbagai macam garis yang ada ya. Ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi unsur fisik yang pertama itu dalam kaidah seni rupa itu yang paling penting adalah garis. Semua
dasar karya seni rupa, semua konsep seni rupa itu dimulai dengan garis terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, kita lihat garis sendiri ya, terdiri dari beberapa konsep garis. Yang pertama adalah garis lurus ya. Garis lurus adalah garis yang lurus, jadi jarak antara ujung dan ujungnya mengambil jarak yang paling pendek, bikin lurus, itu garis gitu. Jadi garis lurus merupakan dasar untuk membuat garis patah dan bermacam bentuk bersudut ya. Garis lurus sendiri memiliki watak yang berbeda, kesan yang berbeda, dan ditimbulkan yang merupakan watak dari garis tersebut. Sedangkan yang kedua adalah garis lengkung, di mana garis lengkung adalah jarak terpanjang yang menghubungkan dua titik atau lebih. Kalau tadi garis lurus kan jarak terpendek ya, ini dengan ini. Sedangkan garis lengkung antara titik satu dengan titik dua, dia mengambil jarak yang lebih jauh. Garis lengkung ini memiliki watak lebih dinamis dan luas. Kalau tadi garis lurus itu lebih ke statis ya, lebih ke diam. Sedangkan garis lengkung ini memiliki watak lebih dinamis dan luas. Setiap garis akan memberikan kesan tertentu yang dinamakan sifat atau watak garis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat-sifat dan variasi garis. Yang pertama, ada variasi garis panjang. Ya, variasi garis itu bisa diberbedakan antara panjang garis tersebut. Ya, garis bisa dibuat lebih panjang, lebih tinggi. Ya, kalau lebih panjang, ya dia panjang. Kalau pendek, ya dia pendek gitu. Yang kedua, garis bisa lebih diperlebar ya. Garis bisa berubah dari tipis, halus, ramping atau ringan menjadi tebal, menentukan kekuatan bold gitu, boldness. Jadi ada garis yang sifatnya tebal dan ada garis yang tipis ya. Itu variasi garis panjang, lebar. Lalu juga ada kita bisa menimbulkan berat dari garis tersebut. Dan konsep berat di sini adalah perubahan lebar yang terus-menerus ya. Dengan memvariasikan berat, kita dapat menangkap energi, gerakan, bahkan menyarankan ketika satu objek berada di depan yang lain. Kalau kita lihat garis yang di atas dan di bawah, yang di atas itu dari garis berubah beratnya dari tipis menjadi tebal, itu weight-nya tambah berat ya. Itu menandakan sangat dinamis, ada kekuatan, ada energi yang berubah. Sedangkan di bawahnya sendiri ada repetitif, garis pengulangan antara dia dari tebal tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Kalau kalian lihat di yang contoh berat ini ada tebal, ini ada tipis, ini ada tebal, lalu dia ada tipis lagi. Sedangkan tekstur, nah tekstur dalam garis menunjukkan berapa halus atau kasarnya. Variasinya bisa berarti mengubah media kerja Anda. Ya, maksudnya merubah medium kerja apa? Ya merubah medium kerja, misalkan kamu menggunakan bolpen, tentunya teksturnya akan berbeda kalau kita menggunakan pensil atau spidol atau arang atau karkol atau yang lain ya. Kalau kita lihat di atas itu biasanya tekstur yang sangat tegas, itu contohnya dipergunakan untuk medium yang sifatnya tegas, bisa bolpen, bisa spidol, bisa cat, bisa tinta dan yang lain-lain. Sifatnya bold, tegas. Sedangkan yang di bawah itu bisa menggunakan pensil atau arang, sifatnya berubah. Yang bawah ini mungkin menggunakan cat air, dia ada gradasi sedikit saat dipoleskan ke kuas, ada smear airnya akan meluber gitu di pinggir-pinggir, memberikan tekstur yang kasar gitu pinggir garisnya. Yang di bawahnya lagi tuh tekstur pensil, ya tekstur pensil seperti kita ketahui ada garis-garis ya, ada usapan garis yang menimbulkan teksturnya agak kasar. Sedangkan yang terakhir tekstur yang sangat blur itu kalau kita gunakan arang atau garisnya kita blur menggunakan teknik dalam seni rupa. Bisa teknik Dussel yang kalian menghapus garis tersebut sehingga muncul tekstur-tekstur yang lembut seperti itu. Seperti awan seperti itu ya. Ya. Nah, itu contoh-contoh konsep-konsep yang ada dalam garis. Sedangkan gaya sendiri yang terakhir adalah mengacu kepada garis kontinu, putus-putus atau tersirat ya. Garis kontinu ini tersirat dan sangat bagus untuk mengarahkan mata pemirsa, mata orang yang melihat ke arah pandangan yang kita inginkan. Garis putus-putus atau yang dotted ya, putus-putus ya, sangat bagus untuk pola energi dan meminta perhatian. Jadi kita di sini bisa bikin garis dot, putus-putus yang dot atau putus-putus yang garis untuk membuat variasi-variasi garis. Dan jika kita menggabungkan semua variasi menjadi satu, kita mendapatkan sebuah konsep variasi garis yang terlihat unik dan memiliki tujuan. Ya, contohnya misalkan, nah ini contoh dari penggunaan garis ya.
Yang pertama yang di sebelah kiri itu bagaimana cara kita bisa membuat shape atau bentuk dari garis tersebut sehingga menjadi sebuah hal yang unik. Sedangkan di tengah ternyata dari garis ini kita bisa menyusun sebuah kesan imaji. Kalau kita lihat di situ ada kesan imaji sebuah lampu yang dipegang dengan menggunakan tangan ya. Ada tangan di atas, ada tangan di bawah, lalu tengahnya ada lampu yang dibuat dengan menggunakan konsep hanya garis saja, single line, satu garis yang terus tidak terputus-putus tetapi membentuk sebuah imaji. Dan garis juga bisa menimbulkan kesan tiga dimensional seperti yang dihasilkan di gambar nirmana di sebelah kanan ini ya. Yang paling kanan itu adalah nirmana. Kita bisa membuat kesan garis menjadi tiga dimensional, menjadi timbul atau menjadi di belakang atau di depan dengan hanya merubah sudut-sudut dari garis yang sudah ada. Nah, ini adalah salah satu contoh kekuatan dari konsep garis ya yang sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang konsep garis. Untuk PowerPoint-nya nanti bisa kalian lihat slide-nya, bisa kalian lebih pelajari di PowerPoint yang akan saya berikan linknya. Lalu tugas kalian adalah simple, nanti saya akan tugaskan di sekolahan.id ya, di sekolahan.id yang ada di pelajaran seni budaya. Kita akan membuat garis ya, kita akan berlatih membuat garis, garis lurus, garis lengkung, dan arah garis juga, ada garis vertikal, ada garis horizontal. Lalu juga kita akan berlatih bagaimana cara membuat garis yang statis dan garis yang dinamis. Nanti tugas-tugasnya akan saya berikan di sekolahan.id. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya tutup pertemuan kita kali ini, video pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti dilihat di sekolah.id-nya mengenai materi yang lebih lanjut dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Bye-bye.